Kisah pemuda yang berusaha lari dari kematian. Dikisahkan bahwa pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang pemuda yang sering duduk bersama beliau. Suatu hari, saat pemuda itu sedang duduk, tiba-tiba masuklah seorang lelaki asing ke dalam majelis Nabi Sulaiman. Orang asing itu memandang pemuda tersebut dengan tatapan tajam dan tak berkedip untuk beberapa saat lalu pergi. Setelah orang asing itu pergi, pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, siapakah gerangan orang yang baru masuk saja itu? Mengapa ia memandangku dengan tatapan aneh?" Nabi Sulaiman menjawab, "Dia adalah malaikat maut." Mendengar hal itu, wajah pemuda tersebut langsung pucat pasi dan ketakutan. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku memohon padamu, perintahkanlah angin agar membawaku pergi sejauh mungkin dari tempat ini, ke suatu tempat yang tidak dapat dijangkau malaikat maut. Bawalah aku ke negeri India." Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki kekuasaan atas angin dan atas izin Allah mengabulkan permintaannya. Beliau memerintahkan angin untuk membawa pemuda itu pergi ke negeri India. Tak lama setelah pemuda itu pergi, malaikat maut datang lalu menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa tadi engkau memandang pemuda itu dengan tatapan aneh?" Malaikat maut menjawab, "Aku sangat heran, wahai Nabi Allah. Allah telah memerintahkanku untuk mencabut nyawa pemuda itu di suatu tempat di negeri India pada waktu tertentu. Ketika aku melihatnya masih berada di majelismu, aku sangat terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana ia bisa sampai di tempat yang telah ditentukan itu dalam waktu sesingkat itu? Namun, ketika aku tiba di suatu tempat yang diperintahkan, aku mendapati pemuda itu sudah berada di sana dan aku pun mencabut nyawanya." Sekian kisah ini menunjukkan bahwa kematian adalah takdir yang pasti dan tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Dimanapun ia berada, waktu dan tempat kematian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala upaya manusia untuk menghindarinya akan sia-sia. Wallahu a'lam bishawab.